masuk bulan September aja nih ya sekarang ya. Udah makin padat nih jadwal timnas kita sama padatnya kayak jadwal Om UK. Makin banyak kan Om UK karena ada liga-liga udah mulai jalan. Kemarin Bener, Liga Cuk. 1, Liga 2 udah mulai jalan lagi. Mas kita juga mulai padat nih kayaknya. Padat. Udah mulai keliling Indonesia Iya. terus. Aduh, amin. Mudah-mudahan sampai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Jayapura, Kelas, wih. kelas. Karena mainnya sekarang home away ya. Iya. Nanti itu kita bakalan bahas. Nah, ini kita mau bahas ada FIFA Match Day. Dari timnas kita juga padat nih, ada FIFA Match Day. Terus ada juga kualifikasi AFC U23 yang udah mau mulai juga. Terus ini jadwal pertandingan padat banget. Ternyata bikin Sintayong pusing nih. Akhirnya dia harus menghibahkan pendampingan pada timnas senior kepada Choi, panggilnya Choi ya? Choi Incul. Choi Choi Incul. Incul. Takut salah bahasa saya bukan orang Korea. Nah ini secara taktik ini kan Choi ini kan udah sering mendampingi Coach Sintayong. Kalau menurut Om Yuke mungkin nggak sih kalau Coach Choi ini udah ya cukup menguasai lah, tahu apa yang diinginkan Coach Sintayong. Iya, sebenarnya ini bukan peristiwa pertama ya di mana Coach STY mendelegasikan wewenangnya ke asistennya. Dulu juga waktu Tolong Cup ya. Dia kan delegasiin juga tugasnya itu ke Renan waktu itu, asisten pelatih. Dan sekarang karena situasinya memang sangat nggak ideal, mengingat hanya selang 1 hari, ya kan dia harus pilih. Dan kita tahu bersama bahwa target STY yang sejatinya adalah di kualifikasi Piala Asia U23. Wajar kalau dia kemudian mendelegasikan event FIFA Matchday ini ke asistennya karena mungkin dari sisi prioritas yang lebih prioritas adalah yang AFC kualifikasi itu kan. Apalagi mungkin karena ini kan lawannya Turkmenistan ya. Itu hari Jumat ya gitu kalau nggak salah. Ya, yang senior ya. Yang senior ya. Terus memang kalau di atas kertas peringkatnya Turkmenistan di atas kita ya. Tapi kalau berkaca dari tim-tim yang kita hadapi itu seperti Curaçao, Burundi yang notabene nggak beda-beda jauh lah Turkmenistan, mestinya kita bisa ambil gitu ya. Itu sih yang gue pikir pertimbangannya itu. Jadi biar Coach Sintayong juga bisa fokus ya ke yang memang target seharusnya. Nah tapi kalau Mas Gita sendiri melihatnya gimana? Karena kan Coach Choi ini kan udah sering nih bersama Coach Sintayong. Ini artinya juga sebenarnya udah ada arahan dari Coach Sin apa yang diinginkan dan bisa diimplementasikan juga kan? Iya, rasa-rasanya akan seperti itu ya. Terus kalau dilihat kan keseluruhannya adalah Sintayong tidak hanya akan menangani tim ini untuk FIFA Matchday bulan ini, masih ada FIFA Matchday bulan depan, terus AFC Under-23, terus nanti ada ini kan kerangka tim ini yang akan untuk Piala Asia nanti. Bahkan kalau kita lihat di Under-23 sendiri ada Marcelino Ferdinand yang pasti nanti akan masuk ke senior juga. Jadi ini sudah dicampur-campur oleh Sintayong untuk nanti mendapatkan pemain yang terbaik di bulan Januari untuk ke Qatar 2023 yang dimainkan di Januari 2024. Dan rasa-rasanya dengan situasi seperti ini ya dua-duanya akan berjalan dengan sangat baik ya. Yang Yuki tadi bilang bahwa Turkmenistan, kita juga pernah menghadapi Palestina sebelum melawan Argentina kan, kita bahkan secara permainan kita di atasnya Palestina saat itu yang peringkatnya di atas kita. Jadi Turkmenistan pun ditangani oleh Choi maupun ditangani oleh Sintayong ya akan sama saja karena kerangkanya udah ada di situ. Ya udah ada dan sudah sama-sama mengerti ya karena udah terus mendampingi. Nah ini kalau Mas Gita sendiri kan melihat ini kan ada badai cedera ya, ada 3 pemain bahkan ditambah 1 Sandy Walsh, Sandy Walsh. Kenapa Sandy Walsh? Shane Patinama yang juga tidak bisa ikut ya, akhirnya harus terpaksa manggil 3 pemain di U23. Ini kalau misalnya mereka juga ini dia kita lihat ya, ini ada list daftar nama pemainnya. Yang nggak ada itu kan itu masih ada Yance Yakob ya. Yance Yakob masih ada. Ada Dimas Derajat juga tuh nomor 18. Itu kan 3 pemain itu yang nggak yang cedera ya, yang nggak bisa. Nah ini harus ada 3 pemain juga yang naik ya dari U23. Ini mereka jadinya main dua-duanya atau gimana? Kayaknya sih untuk backup aja sih Dewangga, terus siapa namanya gitu, Doni Tri sama Zaki Ashraf SM. Ya, gue pikir sih itu cuma backup aja. Kalau perkara dimainin, kayaknya kalau nggak urgent nggak akan dimainin juga. Cuma untuk melengkapi squad itu ya nggak apa-apa. Dulu juga pernah kan Ferrari juga sempat dinaikin kan gitu. Tapi benar-benar hanya jadi backupan ya? Iya, backup aja. Dan ini kan udah lama ya, karena Yance sendiri udah nggak main ya. Pertandingan terakhir PSS, Yance udah nggak muncul sama sekali. Yakob juga di awal babak kedua keluar. Dimas Derajat bahkan di akhir babak pertama udah keluar. Cedera dan terus keluar. Terus Shane Patinama juga di klubnya ya dia cedera. Jadi mau nggak bisa jalan ke sini. Jadi memang
udah apa ya, udah terindikasi seperti itu oleh Sintayong, itu makanya dia memanggil 3 pemain yang rasa-rasanya kalaupun nantinya dimainkan juga di tanggal 9 mungkin tidak dimainkan, akan dimainkan di tanggal 12 nantinya. Karena kan kalau ada 2 misalnya, pertandingan di AFC Under 23 qualifier. Iya betul banget. Nah, jadi kan kalau misalnya sampai dimainin juga ini apa ya, khawatir mereka juga kecapean kan. Iya. Karena jedanya juga nggak lama. Feeling gue sih nggak main sih, Iya, nggak cuma main buat mereka. backup aja sih. Lagi pula kalau kita lihat itu line up-nya itu udah full house tuh. Iya, betul. Udah Yang senior ya. Masih lengkap ya yang semua, senior squadnya masih banyak udah yang bisa top dipakai. lah itulah gitu loh. Oke. Target 3 poin lah kita itu. Ya, tapi kalau kenapa harus manggil timnas U23 ini? Apakah emang nggak ada di luar Bung Yuki? Kalau dari Bung Yuki yang lihatnya ya, nama-nama lain yang pantas lah setidaknya untuk sekedar jadi backupan gitu? Karena itu backup jadi nggak terlalu prioritas juga. Diambil dari Pencariannya. pemain-pemain yang ada aja yang sudah dipanggil dari U23, nggak perlu lagi dari luar. Toh nanti yang dimainin juga nggak akan jauh, paling maksimal 16 pemain turunnya atau 17 gitu. Karena waktu lawan Palestina dan lawan Argentina aja kan ada 2 pemain yang bahkan Lili Pali kan nggak dimainkan sama sekali ya. Jadi ada pemain-pemain yang juga nganggur di bangku cadangan pada saat 2 kali loh pertandingan FIFA Matchday. Ini apalagi ini hanya 1 kali ya. Mungkin aja 3 pemain yang dipanggil dari Solo ke Surabaya nanti ya balik ke Solo dengan keadaan bugar karena nggak main sama sekali ya. Ya itu dia yang kita sayangkan ya, pengalaman FIFA Matchday sebelumnya kan 2 game ya. Ini sekarang 1 game ya. Aduh sayang banget Iya. gitu ya. Padahal sebenarnya punya kesempatan 2 game ya karena waktunya dari tanggal 4 sampai tanggal 12. Ini perkara lobby nih pasti nih. Iya. Selalu. Kurang kuat ya. Harusnya Om Yuki dong lebihin. Karena saya aneh juga ya, dulu kita kan sejak ditangani oleh ketum yang baru, bahkan ketum yang lama pun lobbynya selalu dengan 2 pertandingan. Iya. Oh tiba-tiba sekarang turun lagi jadi 1 pertandingan. Sebenarnya Turkmenistan tuh ditawarin 2 game, tapi dia game berikutnya udah lawan yang lain. Oh, jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa. Tapi kalau ngelawan tim yang sama, Ya kan pernah lawan waktu Timor Leste Curaçao kita 2 Curaçao, kali ya. back to back. Burundi Lawan juga Burundi ya, back iya, to sama. back. Yang nggak back to back kan waktu Argentina aja. Berikutnya Iya, Palestina iya. ya. Jadi ya itulah. Itu kan makanya ini juga gue kira perlu koreksi ya dari manajemen tim nasional bagaimana untuk menyusun jadwal uji coba FIFA Matchday itu memang harus diseriusin kalau kita memang mau naik level, apalagi target kita kan selalu naik peringkat ya. Jadi lawan-lawan itu udah harus kita list dan kita mulai negosiasikan setahun sebelumnya. Kan sudah jelas tuh bulan-bulannya FIFA Matchday Tanggalnya gitu. ya. Sudah jelas. Jadi terlepas dari di antara itu juga ada event-event AFF ataupun AFC segala macam, tetap FIFA Matchday itu prioritas yang paling penting kita harus susun karena itu bagian dari evaluasi kita sejauh mana peningkatan dan perkembangan tim nasional senior gitu loh. Karena kita nggak setiap momen kita bisa main di putaran final AFC atau apalagi yang bisa final ngelawan Piala tim-tim Dunia ini gitu kan. Jadi ya. kesempatan untuk naikin peringkat itu ya adanya di FIFA Matchday gitu. Dan sebenarnya kan harus dipatokin adalah ini kan September. Nanti Oktober kan ada lagi ya. Bisa 2 pertandingan. Dan kita kan selama ini kan selalu pemberitaannya Portugal akan datang, Jerman akan datang, Brazil akan datang. Ngelihat jadwal mereka di Oktober, di Maret, di Oktober tahun ini, November tahun ini dan Maret tahun depan itu mereka udah kualifikasi Euro dan kualifikasi Piala Dunia. Nggak mungkin mereka meluangkan waktu untuk pertandingan persahabatan ke Asia. Jadi ya udah lupain mereka gitu loh. Jadi kayaknya nggak mungkin ya berarti. Kayaknya Jadi nggak mungkin nih. nggak mungkin karena FIFA Matchday kan mereka ikut kualifikasi. Amerika Latin udah kualifikasi September ini. Eropa kan Maret tahun depan udah persiapan untuk Euro mereka kan, nggak mungkin lah mereka. Kalau Euro itu kan grupnya udah ada kan, mereka akan menghadapi lawan-lawan yang nantinya akan setara dengan lawan-lawan di grup Sepadan. gitu. Tapi ini kan keluarnya dari mulutnya Pak Ketum, Mas. Iya mungkin saja, yang saya juga nggak tahu Enggak, kenapa dia keluar. sebenarnya itu harapan. Harapan aja ya. Ketum Jadi belum aminin. pernyataan bahwa emang bakalan main gitu Iya, ya. Pak Ketum aminin aja. Karena tahun depan kan tahun genap ya, itu kan tahunnya Euro atau Iya, tahun genap iya, itu kan iya. tahun Euro, tahun Piala Dunia, jadi kayaknya nggak mungkin gitu loh. Iya, sulit ya berarti ya. Yaudah kita berdoa aja, kita aminin tapi jangan terlalu berharap ya Jebret Tim ya. Jadi ini intinya di FIFA Matchday kali ini hanya ngelawan 1 aja, Turkmenistan. Tapi akan naik nggak nih? Kalau menang naik. Enggak, kalau menurut Mas Gita menang nggak? Pertanyaannya Lawan itu. Palestina kan kita mau ngasih jalannya pertandingan nggak bikin gol. Rafael Struijk waktu itu kan luar biasa banget ya. Kalau menang waktu itu kan kita dapat poinnya lebih tinggi. Draw pun kita akan dapat poin kecil, tapi kalau naik nggak naik kan tergantung lawan-lawan yang ada di sekitar, tergantung peringkat-peringkat yang ada di mereka sekitar yang lain kita, ya. apakah mereka berhasil menang juga atau enggak. Dan perlu diingat ya gitu ya bahwa kita tuh masih peringkat
150 ya? Enggak, di ASEAN tuh kita masih paling buncit. Iya, betul. Kalau di ranking FIFA-nya ya. Iya. Kan yang pertama itu Vietnam, terus Thailand, Bahkan terus Filipina ya. Filipina, baru kita. Iya, di bawah ya, Mas. Kita nggak dihitung jadinya, makanya itu dia tadi gue bilang, kalau FIFA Matchday itu pentingnya itu kita harus sering manfaatin itu semaksimal mungkin. Ada jeda ataupun ada durasi FIFA Matchday. Ini kan sebenarnya FIFA Matchday kan dari tanggal 4 sampai 12 ya, rentangnya. Jauh, apa Itu lama juga, rentangnya ya. gitu. Iya. Jadi kita bisa ambil di situ gitu loh. Makanya kalau Dua pertandingan tuh dari 4 Iya. sampai 12. Bahkan ada yang 3 ya, kalau Eropa ada itu kan 3 Eropa ya. deket, cuma Iya, naik iya. kereta aja nih mereka bisa main. Bang, itu enak, akhirnya bisa menaikkan peringkat di Iya. FIFA ya. Nah ini kan kalau kita ngomongin kalau senior cuma bisa sekali doang, tapi nggak apa-apa lah, kita masih bisa dukung timnas U23 nih. Sintayong fokus di U23 aja, tapi dengan fokusnya Sintayong dan dengan lawan-lawan yang ada, ini bisa lolos nggak nih? Harusnya lolos. Harusnya lolos. Harusnya lolos. Kalau Karena kan Bunyi tuh ada peringkat 3. Ada 4 dari 10 peringkat kedua terbaik. Peringkat ketiga ya. Peringkat kedua dong? Kedua. Oke, tapi kan dengan Sintayong udah fokus dengan U23, terus pemain juga aman semua kan, Bung Yuke? Nggak ada yang cedera kan sejauh ini? Aman sih. Itu bahkan Elkan Bagot pun juga di quote on quote diturun ke 23 kan. Iya. Itu kan bukti bahwa prioritasnya emang di situ. Iya, memang di Si kualifikasi. Marcelino juga turun ke Iya, 23 ya. iya. Jadi kita di U23 ini rasa senior nih. Iya. Karena banyak pemain-pemain senior juga yang ada di Kalau nggak bermaksud sombong, nggak bermaksud melangkahi apapun ya, belum juga melihat bahwa Turkmenistan tuh kayak apa, Turkmenistan Under 23 kayak apa, Cina Taipei kayak apa. Tapi kalau melihat Elkan Bagot ada di sana, Ferdinand ada di sana, Rafael Struijk juga akan masuk ke Under 23. Ya ini rockstar sebenarnya. Dan kalau rockstar nggak dapat peringkat kedua terbaik minimal kan rasa-rasanya aneh juga. Aneh, ada yang salah. Dan kita kan main di tanggal 9 dan 12 setelah kita melihat hasil Turkmenistan lawan Cina Taipei. Cina Taipei Taipei. duluan besok kan mereka mainnya. Jadi kita masih bisa lah istilahnya berhitung-hitung ya, Betul. melihat mereka main Sayangnya duluan. besok nggak disiarin TV tuh yang pertandingan itu, jadi repot kan. Yang pertama ya, hari Iya, Sabtu. nggak ada produksi sama sekali. Tadi gue Oh, nanya dari- ke Kalau gitu ntar kita ke Cina sana. Taipei. kita tahu loh. Jebret media harus ke sana. Iya dong, Besok Jebret pagi yang siapin nyiarin. tiket Ger. Ini squadnya Dep Dagri yang kesana ya. Ini, tapi lucunya nih kan Sintayong katanya fokus di sini, tapi kok Sintayongnya malah nggak ada Nggak ya? tahu pas- dia mungkin hari pertama masih nyiapin yang senior dulu kan. Masih ngasih arahan ke Choi. Iya mungkin nggak tahu, gue nggak dengar kabarnya. Tapi memang yang hari pertama juga nggak ada tactical Iya, training. yang 5 orang itu juga belum datang ya. 4 orang dari Eropa itu belum Oh, datang. 4 ya yang belum datang ya. ngumpul, dan hari pertama itu kan cuman conditioning doang, recovery kan para pemain. Jadi nggak terlalu nggak jadi isu lah. Jangan dijadikan isu lah. Itu jangan lah, Brar. Baru 20 pemain, cukup 20 pemain sebenarnya. Cukup ya. Kan Tapi udah lengkap belum tuh Kan semuanya? Yang pasti kan 4 dari Eropa datang 24 kan. 24. Kalaupun ada yang 3 kecapean lagi ya 3 lagi yang dari datang senior. kok katanya. Iya, Tadi aku baca datang. beritanya mereka Iya. datang Datang. katanya. Emang masih belum datang Si karena Elkan masih juga gitu ya? datang kok. Iya. Elkan kan hari tanggal 30 kemarin dia masih main lawan Reading ya di Iya. Piala Liga itu. Dia main 90 menit loh. Jadi ya dari Eropa ke sini perlu waktu lah. Iya. Dan dengan ada Elkan, ada Ferrari, ada Rizky Ridho udah cukup kan 3 di belakang ya. Bukan begitu? Yes. Tadi kan Mas Gita sama Om Yukri bilang dengan squad yang ada, terus lawannya kan Cina Taipei sama Turkmenistan. Turkmenistan, Itu under 23. artinya posisi kita aman lah ya Iya, untuk aman. Kita tuan lolos rumah, kan. kualifikasi. Ya gitu ya. Iya. Cuma Iya. ini kan home turnamen ya. Iya. Udahlah itu absolut kita harus lolos sudah. Iya. Lolos kita nggak tahu, Iya. tapi kita harus sapu dua game itu dengan kemenangan. Udah nggak ada cerita itu. Kita tuan rumah, terus lawan-lawan ini boleh dibilang mereka memang pakai pemain-pemain U23-nya mereka. Kalau Iya. kita kan pakai pemain-pemain senior kita nih. Iya. Ya. Tapi lolos lancar atau lolos dengan harus Lolos hitung-hitungan dan lancar sih bergantung harusnya sama ya. yang lain ya? Karena kita kan dari penjaga gawang aja Hernando Ari udah punya caps internasional, Senior. caps Ya. senior. 3 di belakang semuanya caps senior. Rasa-rasanya aneh aja kalau dan 4 poin kan udah cukup buat jadi peringkat kedua. Ah, jangan peringkat kedua dapat. Bisa semuanya lah kalau. Di ini ya, di Aku jarang optimis loh, tapi kali ini evaluasi. optimis. Oh, harus optimis. Iya, betul banget. Kita harus optimis lah ya. Pokoknya kita doain U23 maupun senior bisa menang dua-duanya, bisa naik peringkat FIFA dan bisa lolos juga kualifikasi. Ini kita masih punya bahasan yang lainnya, Jebret Tim, tapi setelah yang satu ini.